Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis, dan misterius yang ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Oke, sebelum memulai, saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa dunia yang kita tempati saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, tidak normal, kemudian banyak sekali terjadi bencana dimanapun. Di mana kalian berada, di situ sering terjadi bencana, mulai dari kecelakaan, bencana alam, kemudian bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Semua ini adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor X. Faktor X di dalam hal ini, dalam metafisika, kami menyebutnya campur tangan iblis. Jadi ada sesuatu yang akan terjadi, atau mungkin mereka akan menyambut sesuatu dengan cara mengorbankan banyak sekali manusia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa kalian tetap harus berhati-hati, kemudian kalian harus tetap selalu waspada dimanapun kalian berada, dan kalian harus tetap mawas diri, eling, dan notice pada keadaan sekitar kalian. Jika kalian terus mengabaikan tanda-tanda seperti ini dari alam, itu akan membuat kita merasakan dampak kerugian yang sangat besar. Dan akan terjadi banyak sekali huru-hara, kerusuhan yang akan terjadi di Indonesia terutama. Kemudian banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak manusiawi yang akan kita dengar dari berbagai media massa sampai dengan tahun 2025. Allahualam bisawab. Itu semua adalah petunjuk yang saya dapat. Dan ini sekali lagi saya bilang bahwa yang diprakarsai oleh faktor X dari alam gaib. Percaya tidak percaya, itu adalah hak kalian. Tapi untuk mawas diri dan waspada, kemudian memperkuat iman kalian, itu adalah kewajiban saya untuk memberitahu kita semua. Oke, kita lanjut. Kembali lagi, kesempatan kali ini akan saya gunakan dalam segmen seputik bedah kasus, yaitu kasus Subang. Kenapa saya selalu menyoroti kasus Subang? Karena kasus Subang merupakan salah satu kasus paling misterius di tahun 2021 hingga tahun ini 2022. Di mana hingga 1 tahun, bahkan kita sudah memperingati bersama-sama kemarin menjelang 1 tahun, itu masih saja sampai detik ini pun pelaku belum tertangkap sama sekali. Dan belum ada keterangan yang jelas dari pihak kepolisian apakah sudah ada calon tersangka atau belum. Sampai detik ini pun masih belum terungkap siapa pelakunya. Hingga menimbulkan banyak sekali kontroversi. Kemudian banyak sekali menimbulkan mudarat-mudarat yang membuat kita, bahkan para netizen sekalipun, itu akhirnya mengalami keretakan hubungan yang disebabkan oleh banyak sekali asumsi-asumsi di luaran sana tentang ini dan itu, tentang siapa pelakunya, kemudian sampai dengan kita bahkan mengurusi kehidupan orang-orang yang sepertinya ini tidak ada kaitannya dengan kasus sama sekali. Aneh sekali kasus Subang ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kalian hasil dari olah metafisika yang saya dapat selama ini, yang saya sembunyikan, hanya saya bagikan kepada orang-orang tertentu saja. Dokumentasi yang saya dapat ini bisa disimak oleh semua orang, bahkan mungkin ada yang bisa menyimpan video saya apabila suatu saat kasus Subang benar-benar menghilang. Karena ini sangat-sangat janggal dan ini adalah keprofesionalitasan kita sebagai pengawal kasus Subang dalam bidang metafisika. Seperti yang tertera pada judul, bahwa ada 2 saksi yang seharusnya bisa menjadi saksi kunci terungkapnya kasus ini. Bahkan bisa dibilang mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan salah satu almarhumah, yaitu
Amelia Mustika Ratu. Tapi hingga saat ini, atau mungkin mereka sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, tapi kita belum mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang up to date gitu. Jadi, kalau misalkan hal ini tetap jadi seperti ini saja, saya pesimis bahwa kasus Subang ini akan terungkap, bahkan bertahun-tahun kemudian. Saya takut kasus Subang ini akan terungkap di 10 tahun kemudian, 10 tahun mendatang. Sudah bagaimana lagi? Apa yang akan terjadi? Kita sebagai manusia, dengan kedua almarhumah yang merupakan perempuan terhormat, perempuan mulia, dihabisi nyawanya, kemudian mereka meminta keadilan dengan cara mengetuk hati kita semua, tetapi hingga saat ini kita belum mendapatkan sama sekali keadilan untuk mereka berdua. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya sampaikan saja, ini yang pertama hasil dari metafisika saya yang saya kumpulkan ketika saya berada di Subang, dari awal saya berada di Subang sampai saat ini. Pertama, saksi DN. Fotonya, kalian tahu saksi DN itu siapa ya? Secara metafisika, banyak sekali nada-nada magnetis yang menyebut nama beliau, nama laki-laki ini. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi sering kali. Dan ini terjadi, kalau diurut dari waktu kejadian, itu mundur ke sebulan belakang, itu namanya sangat sering disebut, nama saksi ini. Sekali lagi saya tekankan dari awal ya, saya bukan menuduhnya, tapi saya meyakini bahwa dia mengetahui sesuatu atau mungkin hal yang bisa menjadi petunjuk penting untuk terungkapnya kasus Subang ini. Kemudian, banyak sekali jejak metafisika dari aroma tubuh beliau itu berada di TKP bahkan sekitar 6 bulan sebelum kejadian. Dan itu sering kali ada di situ. Energinya banyak sekali. Energi dari beliau ini atau laki-laki ini atau saksi ini. Banyak sekali di situ. Saya melihatnya banyak sekali. Ketika beliau mengatakan pada malam itu tidak mengetahui apapun, ini akan terasa sangat janggal. Karena beliau itu sangat familiar. Kemudian aktivitas beliau itu dari pagi hingga mungkin malam, karena malam pun masih ada energinya. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya yakin sekali, mungkin tidak banyak, tapi pasti dia mengetahui sesuatu yang terjadi. Atau mungkin dia mengetahui sesuatu yang mungkin menjadi kaitan atas terjadinya kasus ini. Kemudian, beliau adalah orang yang cerdas. Beliau ini adalah orang yang bisa menempatkan diri, bisa mengekspresikan diri. Kemudian beliau ini memiliki kepribadian yang tidak bisa dibaca atau sulit dibaca. Dan beliau ini adalah pribadi yang terkenal lugu ya. Di kanal-kanal YouTube kita mendengarnya bahwa beliau ini adalah pribadi yang lugu. Saya tidak menganggap bahwa beliau ini adalah pribadi yang lugu. Beliau ini adalah orang yang sangat cerdas. Dan beliau ini itu bukan semata-mata orang yang lugu-lugu sekali ya. Dia bahkan bisa memperkirakan sesuatu dan bahkan bisa memperkirakan untung rugi sebuah kejadian. Nah itu yang seharusnya didalami, harus didalami. Ini saya mohon banget untuk didalami lagi dan kita harus terus mengawal. Kemudian saya sering melihat di kanal-kanal YouTube raut wajah dia itu banyak sekali menyimpan sesuatu, seperti orang yang menyimpan sesuatu, bukan seperti orang yang tertekan, tapi seperti orang yang menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan, tapi dia tidak ingin mengungkapkan. Seperti ada sesuatu yang apabila dia mengungkapkannya, dia akan merasakan sesuatu kerugian yang juga sangat luar biasa besarnya. Seperti sebuah aib, saya tidak tahu itu apa, karena saya tidak ingin terlalu dalam ya. Saya tidak ingin terlalu dalam mendalami kehidupan dari beliau ini. Karena itu sama saja saya akan menggibah beliau. Kesimpulannya, saya meyakini bahwa saksi DN itu mengetahui sesuatu
Yang mana ini bisa menjadi petunjuk untuk menyelesaikan kasus Subang. Ini akan menjadi penyelesaian kasus Subang apabila saksi ini berani untuk mengambil sikap dan berani untuk berbicara secara jujur. Saya tekankan secara jujur. Harus ada kejujuran di dalam hati, harus ada keberanian. Karena ini adalah kasus yang menyangkut perampasan nyawa seseorang. Jika engkau, saksi DN, tidak merasa menjadi pelaku, jangan takut. Harus tetap kuat. Kemudian katakan apa saja yang kamu ketahui dan itu jujur. Bukan mengada-ngada. Harus ada kejujuran di sini. Harus ada kejujuran. Kasus Subang akan terpecahkan apabila ada kejujuran di antara semua para saksi. Kemudian saksi DK atau pacar almarhumah Amelia Mustika Ratu. Saksi ini saya meyakini adalah orang terdekat dari saudari Amelia Mustika Ratu. Karena beliau sudah menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun. Dan itu sudah dijelaskan atau mungkin sudah dibuat pernyataannya itu di channel Kang Heri Susanto saat itu. Nah, secara logika saja, hubungan yang sudah berjalan hampir 3 tahun atau mungkin lebih dari 3 tahun, tidak mungkin kita menyimpan sesuatu yang penting untuk kehidupan kita. Tidak mungkin. Pasti ada saja hal-hal yang dibocorkan yang menjadi curhatan dari pasangan kita. Jadi tidak mungkin kita tidak mengetahui sesuatu apabila ada permasalahan-permasalahan yang memang sedang dimiliki oleh kedua almarhumah ini. Dan yang kedua, secara metafisika, nama saksi ini juga itu sering disebutkan dalam irama nada magnetis yang ada di sekitar TKP 1 bulan sebelum kejadian. Jadi kemungkinan saya bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang menjadi persoalan antara almarhumah dengan saksi DK ini. Karena namanya selalu disebut, menjadi sebuah tanda tanya besar bagi saya kalau misalkan saksi DK tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan yang ketiga, saya meyakini bahwa saksi DK karena kedekatannya kepada saudari Amelia Mustika Ratu, saya yakin banget bahwa pada malam itu orang pertama yang dihubungi oleh Amelia Mustika Ratu adalah saksi DK. Saya tekankan sekali lagi, orang pertama yang dihubungi oleh Amelia Mustika Ratu pada malam itu, jika dia dalam keadaan bahaya, pasti kekasihnya, orang yang paling dia percayai. Apakah benar seperti itu? Monggo, saksi DK, speak up. Dan yang keempat, ini saya agak riskan ya. Karena banyak sekali jejak-jejak metafisika berkaitan dengan kasus Subang itu ada di daerah Cimahi. Begitupun saat saya berbicara dengan Ki Maung ya. Kalau misalnya kalian tonton hasil jejak metafisika yang ada di situ Patenggang, itu berada di daerah Cimahi. Saya tidak berani untuk menyebutkan daerahnya, tapi saya meyakini di daerah ini memang benar ada sesuatu yang berkaitan dengan kasus Subang. Dan itu ada di daerah Cimahi. Sekali lagi, ada di daerah Cimahi. Ada apa ini sebenarnya? Selanjutnya, ini yang paling aneh ya. Yang paling minim pemberitaan, padahal dia adalah orang yang paling dekat dengan almarhumah Amelia Mustika Ratu, tetapi tidak ada sama sekali pemberitaan-pemberitaan yang betul-betul meng-up-nya. Atau mungkin sekedar untuk mencari tahu kesehariannya, atau mungkin sekedar mencari tahu bagaimana hubungannya dengan Amel gitu kan. Karena kita sudah terfokus pada sebuah statement-statement di media massa bahwa pelaku adalah orang terdekat. Orang terdekat di sini yang artinya keluarga. Jadi selalu terpaku pada satu hal saja. Seharusnya untuk menjadi seorang detektif, kita harus memperhatikan semua orang yang ada di sekitar korban, bukan cuma keluarga saja. Kalau misalnya nanti pada endingnya tetap saja keluarga yang akan menjadi tersangka, nanti dulu yang penting kita ada petunjuk. Apalagi kalau misalkan kalian memang sudah dari awal mengikuti kasus ini,
Jadi kita harus betul-betul objektif banget. Kita harus memakai semua sudut pandang, kita harus menoleh 360 derajat, jangan hanya lurus, kita harus menggunakan sistem mata lalat. Jadi kita harus melihat semuanya. Oke? Dan sekali lagi, saksi DK itu paling minim pemberitaan. Saya tidak tahu mengapa. Dan yang selanjutnya, seperti yang saya bilang di awal, bahwa dua saksi ini bisa menjadi saksi kunci terungkapnya kasus Jalan Cagak Subang. Dan saksi DK adalah saksi kunci emas yang menurut saya bisa menjadi petunjuk yang luar biasa untuk mengungkapkan kasus Subang ini. Karena saya yakin dari awal bahwa ada permasalahan yang pastinya akan diketahui oleh saksi DK sendiri. Dan yang nomor berikutnya dari hasil yang saya dapat itu adalah bahwa saksi DK adalah orang yang mahir dalam bidang IT komputer. Jadi kemahiran saksi DK ini bisa menjadi hal yang sangat membantu pihak kepolisian untuk melacak di mana sebenarnya pelaku saat ini. Atau mungkin sekedar melacak handphone milik korban yang dilenyapkan. Karena beliau ini adalah lulusan IT. Tepatnya di Unicom. Jadi, kenapa kita tidak menggunakan sumber daya yang ada gitu? Atau mungkin sudah digunakan tapi kita tidak diberitahu. Entahlah. Yang terakhir, ini saksi DK ini itu kepribadiannya, begitu saya lihat dari wajah, itu memang agak memiliki kesamaan dengan saksi DN, yaitu pribadi yang susah ditebak. Jadi kepribadiannya ini susah ditebak. Terutama dari emosionalnya seperti apa, kemudian pribadinya ketika dia marah seperti apa, ketika dia menangis seperti apa, ketika dia sedih seperti apa, kemudian ketika dia gembira seperti apa, sangat minim informasi seperti itu. Nah, hal yang seperti ini harusnya didalami oleh pihak, dalam hal ini pihak berwajib ya, yang memang memiliki hak dan kewajiban untuk mengungkap kasus ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Bukan berarti sekali lagi saya tidak menuduh mereka berdua, tapi saya yakin mereka akan menjadi saksi kunci, bahkan ada saksi kunci emas di sini. Apabila mereka berdua sekali lagi berkata dengan jujur, berkata dengan apa adanya, kemudian mereka kooperatif dengan para penyidik. Kemudian penyidik bisa mendalami mereka jauh lebih dalam lagi tanpa tekanan dari siapapun. Saya harus menekankan seperti ini. Karena kasus Subang ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Mau kemana nantinya? Kalau misalnya terus seperti ini, akan banyak sekali mudarat-mudarat yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya gibah. Banyak sekali, saya melihat di kolom-kolom komentar, itu komentar mereka itu terlihat bagus, tapi betul-betul tidak, mereka hanya ikut-ikut alur gitu. Jadi kita harus betul-betul pintar, objektif. Kemudian kalau misalnya kalian ingin menjadi detektif, saran saya cuma satu. Gunakan sistem mata lalat. Jangan menggunakan mata elang atau mata kita ini. Jadi gunakan sistem mata lalat. Fokus pada semua sisi. Jangan hanya satu saja. Bisa jadi semua terlibat. Bisa jadi semua tidak terlibat. Bahkan bisa jadi ada sesuatu hal yang di luar dari pemikiran kita yang sebenarnya terjadi pada kasus Subang. Oke, sekian dulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Saya silahkan kalian untuk berkomentar di video saya. Terima kasih yang selama ini sudah memberikan saya nasihat dan membuat saya sadar kembali bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan yang memang saya buat sendiri. Oke, untuk semuanya terima kasih sekali lagi ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Subang Jalan Cagak.